Selamat berjumpa kembali dalam Opsiku, obrolan seputar Kredit Union pada Koperasi Kredit Mekarsai. Kali ini kita akan bincang-bincang atau berdialog dalam kegiatan ini, khususnya dalam topik yang lagi trending saat ini, yaitu tentang koperasi. Bersama kami telah hadir teman dialog saya, yaitu Pak Yohanes Didi Wisdoyastoko yang sering akrab dipanggil dengan Pak Dio. Selamat bertemu kembali Pak Dio. Selamat sore, selamat berjumpa teman-teman semua. Oke, tema yang akan kita ambil sekarang adalah tentang koperasi kredit, bagaimana dengan jati dirinya. Oke, Pak Dio, yang lagi saya bicarakan saat ini di mana-mana yang menjadi highlight adalah tentang koperasi. Ini masih sangat dasar sekali. Sebenarnya apa sih koperasi itu, Pak Dio? Iya, sejatinya kalau koperasi itu menurut undang-undang sendiri didefinisikan adalah kumpulan orang ya, yang punya aspirasi yang sama dalam sisi ekonomi, budaya, dan juga sosial. Dan kemudian mereka kan sepakat untuk bekerja sama dengan asas kekeluargaan. Itu kan yang katakanlah tercantum dalam undang-undang ya, singkatnya sedemikian. Maka ketika kita melihat bahwa koperasi sebagai kumpulan orang, maka tugas kita adalah memberdayakan mereka. Jadi fungsi dari koperasi adalah pemberdayaan mereka, bagaimana melihat potensi mereka untuk mencapai cita-cita yang mereka miliki bersama, dan itu yang seharusnya diwujudkan bersama ketika mereka menjadi anggota koperasi. Nah, jenis-jenisnya kan banyak ini Pak Dio. Ya. Dari sana ada koperasi usaha rakyat, ada koperasi kredit dan sebagainya. Nah, yang saya baca dari literatur atau dari mana, Pak Dio ini sangat fokus pada koperasi kredit atau kredit union. Orang masih bingung Pak Dio, apakah ada perbedaan antara koperasi kredit dengan kredit union? Nah, ini penjelasannya seperti Ya. apa? Oke, jadi kredit union itu memang lahir di Jerman. Ya, jadi memang secara prinsip bahwa kredit union sendiri itu diperoleh dari istilah yang dikeluarkan di Amerika sebetulnya, tapi bahwa rohnya itu memang diawali dari koperasi di Jerman yang diawali oleh Raiffeisen. Dan ini yang saya kira membedakan dengan koperasi lain, terutama koperasi simpan pinjam. Jadi kalau hanya istilah koperasi kredit itu kan sebetulnya untuk memenuhi tuntutan peraturan pemerintah yang waktu itu oleh Bapak Ibnu Sujono itu diberi kesempatan dengan istilah koperasi kredit, karena prinsipnya jangan menggunakan istilah asing. Nah, kemudian masuklah istilah koperasi kredit itu dalam peraturan pemerintah yang kemudian digunakan oleh gerakan kredit union. Tapi dinamika yang ada, memang teman-teman itu pengen benar-benar membedakan dengan yang lain, maka kredit union itu sebetulnya dibuat menjadi sesuatu yang istimewa untuk gerakan kita. Nah, maka penekanan dari kata kredit sendiri sebetulnya kadang-kadang juga orang salah. Kenapa kita milih roh kredit union itu adalah karena kredit itu adalah percaya. Jadi union adalah kumpulan orang yang saling percaya. Jadi memang inilah roh yang membedakan dengan yang lain. Dan kemudian bahwa kredit union sendiri punya tujuan bahwa kita harus membebaskan anggota dari keinginan, bagaimana mereka bisa mengelola keuangan dengan baik. Dan tentunya juga di kredit union ini harapannya nantinya manusia-manusia baru sebetulnya yang diharapkan dengan aspirasi tadi yang sudah kita sebutkan di awal. Aspirasi ekonomi jelas, mereka punya keinginan, cita-cita finansial yang harus mereka capai bersama. Ya, walaupun secara pribadi-pribadi mereka punya cita-cita sendiri, tapi bahwa tujuan utama pencapaian cita-cita finansial itulah yang harus kita ajak mereka dengan perubahan, ya, perubahan budaya. Maka kita punya yang namanya aspirasi budaya tadi, bahwa mereka harus mulai dengan kewajiban-kewajiban yang mungkin awalnya ya berat, tapi harus dipaksa. Karena kita harus melihat bahwa mereka dipaksa, terpaksa, kemudian akhirnya menjadi budaya. Nah, inilah tujuannya sebetulnya. Mereka punya
menjadi output orang yang baru, yang punya budaya baru, budaya menabung, budaya pengelolaan uang yang baik, dan banyak yang, sehingga juga ketika mereka bergabung dalam credit union, aspirasi sosial mereka, karena mereka sebetulnya kan harus berkomunikasi, perjumpaan, berinteraksi dengan banyak orang yang mungkin berbeda-beda. Nah, ini yang sebetulnya juga menjadi harapan besar kita ketika kita memilih roh credit union. Jadi aspirasi, human aspiration itu harus benar-benar diwujudkan. Apa human aspiration? Ya mereka harus kita ajak supaya mereka menjadi setara bersama, ya mereka bebas dari unsur kekerasan, paksaan, dan kemudian menyintai lingkungan dan sebagainya. Itu kan aspirasi manusiawi yang harus diwujudkan oleh gerakan credit union. Nah, ini yang membedakan saya kira. Kalau gitu berarti di situ ada roh. Berarti ada roh koperasi kredit itu harus punya kekhasan tersendiri. Katakanlah semacam jati diri. Jati diri yang harus dipegang teguh untuk gerakan kapanpun, boleh dikatakan sepanjang zaman. Nah, sebenarnya prinsip dasar atau jati diri yang menjadi kekhasan dari credit union itu yang seperti apa yang menjadi dasar untuk dikatakanlah dilestarikan, diuri-uri, katakanlah begitu Pak Deo? Ya, kalau kita merujuk pada apa yang dimiliki oleh gerakan credit union, terutama credit union dunia, ya, WOCU, itu kan mengeluarkan 9 prinsip yang harus kita pegang teguh. Sekali lagi, kita menjadi manusia atau menjadi koperasi yang sejati adalah ketika kita memegang prinsip-prinsip itu dengan teguh. Credit union, maka kita punya ada Credit Union International Principle. Nah, ada 9. Tapi kalau memang prinsip koperasi yang ada di dunia kan memang ada 7. Itu yang diacu pada gerakan ICA, ya, International Cooperative Alliance, aliansi koperasi dunia, itu ada 7. Tapi secara khusus WOCU itu menempatkan 9. Bahkan sudah diwujudkan lagi dengan penambahan 1, yaitu kaitan dengan lingkungan. Kepedulian lingkungan. Sekali lagi saya katakan tadi bahwa bagaimana aspirasi manusia itu mewujudkan kita hidup nyaman, hidup tanpa kekerasan, tanpa dengan lingkungan yang baik. Nah, maka kesatuan utuh ini tadi yang akan diwujudkan. Maka sekali lagi penambahan 9 prinsip oleh WOCU dengan satu lagi soal lingkungan, kepedulian soal lingkungan itu menjadi hal yang harus diwujudkan. Nah, inilah yang membedakan. Jadi jati diri itu ada 9 prinsip, ditambah lagi kemarin beberapa tahun yang lalu oleh WOCU dengan 1 prinsip kaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Ini juga nanti kan akan dilibatkan dalam ketika kita meletakkan 5C menjadi 6C, yang satunya adalah kaitan dengan climate. Baik. Itu menjadi prinsip dasar yang harus dikerjakan. Tapi dalam kenyataan perkembangan zaman, karena tadi Pak Deo mengatakan di situ ada mewujudkan tentang kesejahteraan finansial dan sosial. Kita tidak boleh meninggalkan dari sosial. Dalam perkembangan zaman, terus terang aja kadangkala nilai-nilai kebersamaan sosial sekarang sudah mulai bergeser, Pak Deo. Sehingga apa yang membedakan sih koperasi dengan lembaga keuangan lain? Padahal ini kalau lihat prinsipnya kan beda. Ini gimana Pak Deo menyikapinya? Baik, jadi kepedulian para pendiri koperasi kredit di Indonesia itu kemarin akhirnya dicetuskan dengan melakukan survei di Indonesia, yang katakanlah kita sudah berkarya di sini selama 55 tahun nih, sejak tahun 70 kan berarti 55 tahun. Dan kemudian teman-teman dari lembaga kita yang secara nasional, yaitu dari GKKI dan dibantu oleh Peter Davis, itu mencoba untuk melakukan survei, dan memang hasilnya memang seperti yang disampaikan tadi, bahwa kecenderungan sekarang gerakan kita sudah mulai melenceng dari visi awal. Jadi, dan juga di situ dihasilkan dari survei itu bahwa pelatihan-pelatihan yang sekarang atau pendidikan-pendidikan yang sekarang itu cenderung ke teknis, yang fokusnya pada usaha, dan sekali lagi usaha itu uang, core business, uang ya. Nah, maka ketika kita melihat dari hasil survei itu, ternyata memang kita harus kembali lagi ke jati diri. Maka kalau teman-teman kemarin ingat di Lampung, itu Ratas di Lampung, itu muncul deklarasi Lampung yang pingin kembali, yakni re-ideologi koperasi kredit di Indonesia. 9 prinsip tadi harus pegang teguh. Nah, tegang teguh tambah 1 lagi kepedulian lingkungan tadi. Pak Deo,
Di kalangan masyarakat itu kan masih ada timbul pertanyaan, sebenarnya apa sih yang membedakan kekhasan dari koperasi, khususnya koperasi kredit, dengan lembaga keuangan lain? Kenapa saya menjadi anggota kalau dikatakan sebagai pemilik? Terus bagaimana ini perlu ada penjelasan supaya benar-benar tahu ini loh bedanya antara koperasi kredit dengan lembaga keuangan lain. Ya, oke. Jadi kalau koperasi kredit itu yang bedakan dengan yang lain adalah bahwa kita fokus pada orang. Sekali lagi, uang adalah sebagai sarana, ya. Uang itu sebagai sarana, fokusnya adalah pengembangan manusianya. Maksudnya gimana nih? Nah, maka ketika kita melihat kepada pilar yang utama adalah pendidikan. Kenapa? Kenapa kok pendidikan menjadi pilar utama? Karena sekali lagi kita fokusnya adalah orangnya, manusianya, bukan uangnya. Uang itu ya dampak, efek dari kebersamaan kita. Ya. Maka kalau kita melihat bahwa teman-teman sekarang itu cenderung hanya melihat uang itu sudah dianggap melenceng dari apa yang menjadi harapan tadi. Maka betulnya harapannya adalah tadi, ketika kita milih kredit union itu adalah fokusnya pada perubahan perilaku manusianya menjadi lebih baik untuk mewujudkan cita-cita ekonominya. Berbudaya tadi. Nah, budaya tadi. Kemudian relasi yang baik. Ya, jadi bukannya malah ketika kita mendirikan koperasi kredit, termasuk misalnya CU ini, justru malah menjadi perpecahan, ajang perpecahan. Itu kan menjadi udah lepas dari apa yang menjadi cita-cita bersama tadi. Maka harapannya dengan pendidikan yang baik kepada anggotanya, memang kita berharap akhirnya mereka bahwa bagaimana menuntun lembaga kita, koperasi kita, CU kita itu supaya bisa berlanjut, bertahan dengan segala dinamika yang ada. Ya, kita harus ingat juga apa yang disampaikan oleh pionir Pak Roby Tulus, bahwa kapal itu dikena badai, kena ombak yang begitu besar, ya, tapi tahan. Tapi kenapa justru bisa bocor? Itu kan berarti dari dalam. Nah, maka jangan sampai lembaga kita ini seperti harapan Pak Roby Tulus sebagai pionir tadi, ya jangan bocor, karena justru kalau dari dalam inilah yang akan merusak, akan menenggelamkan. Kalau dari luar itu, ketika kita sudah kuat di dalamnya, terutama dengan pendidikan-pendidikan yang ada, maka harapannya sebetulnya anggota itu memang benar-benar memahami bahwa misi kita adalah seperti ini. Tapi ada hal yang boleh dikatakan agak ironis nih Pak, kalau saya lihat ya. Anggota dikatakan sebagai pemilik, kumpulan orang di situ membentuk semacam kredit union. Tapi justru anggota sendiri muncul semacam ketegangan dengan pihak perusahaan yang dimilikinya. Mereka menggugat perusahaannya sendiri sampai timbul ketegangan ke pengadilan segala macam. Dan ketika dinyatakan ada yang menang, yang kalah, ada yang merasa senang. Ini kan sebenarnya ironis ini Pak Dio. Lalu bagaimana menjembatani ini supaya anggota sebuah koperasi benar-benar tahu kalau saya menggugat koperasi kan sama saja menggugat diriku sendiri. Ini gimana menyikapnya? Dan ini terjadi juga loh. Jujur saya di koperasi kita terjadi Pak Dio. Ya sebetulnya itulah kuncinya, bahwa motivasi dasar lalu khusus dasar itu menjadi hal yang mendasar bagi kita. Dan pendidikan dasar itu sebetulnya kan tidak hanya pendidikan dasar perkoperasian, tapi bagaimana mereka juga memiliki melek keuangan. Ya. Nah, ketika mereka semua diawali dengan motivasi dasar dan kursus dasar yang baik, dengan pendidikan yang baik, pemahaman mereka akan lembaga yang mereka kelola sendiri, diawasi sendiri, ya kan? Ini benar-benar akan dirasakan. Tapi kalau memang kita mengesampingkan pendidikan-pendidikan yang akhirnya tidak membuka wawasan mereka bahwa ini lembaga kita sendiri loh, ini pemiliknya kita loh, pengelolanya kita loh, ya, pengurusnya juga kita, kan gitu. Kan kalau pengurus itu memang ya dipilih untuk mewakili mereka untuk mengurus lembaga ini. Jadi sebetulnya semuanya itu kan dari oleh untuk kita. Tapi kemudian kalau misalnya itu kemudian digugat oleh kita sendiri kan ya aneh, kan gitu loh. Nah, mekanisme yang harus dibangun sekali lagi bahwa kesempatan mereka untuk hadir di rapat anggota tahunan itu memang kunci. Maka sekali lagi bagaimana saran, masukan dari anggota itu bisa sungguh-sungguh masuk ke rapat anggota tahunan yang merupakan
kekuasaan tertinggi. Ya, ya. Nah, ini yang bagaimana di bawah di gerakan kita itu benar-benar mereka bisa mewujudkan itu. Ya, ini kan yang masih, katakanlah saya lihatnya masih gap. Betul. Ya, jadi banyak masyarakat anggota kita yang tidak peduli lah. Ya, mau gimana pun terserah lah, yang penting pokoknya saya untung. Nah, ini kan yang lain. Harusnya mereka punya tahapan bagaimana masukan dari anggota ini melalui mekanisme mungkin koordinator unit, lalu masuk ke utusan ke mana, rapat anggota itu benar-benar punya pola yang pas, punya sistem yang pas, sehingga harapannya memang usulan, masukan, ya kritik, saran dari bawah yang merupakan anggota itu sungguh-sungguh bisa di. Nah, inilah mungkin akhirnya nanti akan membawa bahwa benar-benar ini milik kita, gitu loh. Bahwa saya punya masukan seperti ini juga harus disampaikan. Jadi artinya dari Mekarsai sendiri sebenarnya sudah memberikan solusi ketika ada sesuatu itu disampaikan sebelum rapat anggota dengan cara memberikan, katakanlah mungkin angket ya, segala macam, atau gimana ini supaya aspirasi anggota ya sebetulnya bisa disampaikan supaya nggak ada ketegangan. Ya, saya kira mekanisme yang anggota ini menyampaikan pendapatnya kepada koordinator unit atau siapapun yang diutus ini memang benar-benar sudah dilakukan di bawah. Jadi unit itu benar-benar mewakili dari unit itu, betul. Ya, bukan hanya sekedar data gitu. Dan sekali lagi kemudian kita mekanismenya juga kan setelah selesai keputusan juga kita kan akan mengunjungi beberapa. Betul. Maka saya kira unit-unit itu juga harus terbuka. Apa yang mau disampaikan kepada unit? Ya kan pasti hasil sosialisasi jelas. Iya. Tapi bahwa masukan mereka ketika kita kumpul bersama di sana lagi, ketika keputusannya sudah dibuat, toh mungkin ada keputusan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Tapi bagaimana nanti pengurus juga menjelaskan di sana mekanismenya? Kan tidak selalu keputusan usulan kemudian masukan itu selalu diterima. Ya, ada regulasi. Kan bisa jadi juga itu hanya katakanlah usulan pribadi, asumsi pribadi dan sebagainya. Tapi kan ketika mekanisme sudah terjadi darurat kan sudah dilaksanakan bersama. Mau tidak mau, ya kita harus terima. Dari pengurus sendiri Pak Dio, ya. Ketika ada masukan seperti itu sebelum rat kadang kan menyebarkan semacam daftar pertanyaan segala macam, itu pasti kan dari pengurus sendiri, apakah mereka bertemu dulu untuk membahas ini supaya atau gimana ini mekanisme dari pengurus sendiri supaya anggota kita juga ada pencerahan? Ya, sebetulnya kalau misalnya mekanisme itu dilakukan dengan baik, pengiriman masukan itu juga lebih cepat, kan kita juga bisa membuat, kita bisa bicarakan dulu, tidak di hari H dikirimkan, lalu kita bahas, mereka lalu minta butuh waktu lebih banyak. Tapi kalau kita mekanismenya tadi dilakukan dan lebih awal, kita bisa menyelenggarakan pertemuan dulu untuk ini, sehingga nanti ketika jawaban itu kan sudah. Tapi kan kadang-kadang itu tadi, saya kira kepedulian itu yang harus kita tingkatkan untuk anggota, supaya mereka benar-benar merasa memiliki, ya. Dan sekali lagi harapan kita adalah bahwa koperasi ini seharusnya bicara soal bagaimana bertahan ke depan, bagaimana menjaga kelanggengan supaya cita-cita tadi yang mungkin 2-3 tahun, 10 tahun, 50 tahun akan minta diwujudkan. Nah, ini kan kita harus bangun juga dengan rencana strategis yang kita buat loh. Bagaimana mereka punya aspirasi ekonomi tadi bisa kita wujudkan. Karena cita-cita mereka kan tidak hanya dalam jangka pendek, jangka panjang. Maka bagaimana koperasi ini bisa bertahan mewujudkan apa yang menjadi harapan mereka semua. Memungkinkan tidak dengan tantangan yang saat ini luar biasa dari sisi ekonomi di luar sana, padahal kita punya punya jati diri yang katakanlah 9 menjadi 10 prinsip itu, kita bisa bertahan untuk itu Pak Dio. Bagaimana caranya nih supaya kita bisa tetap setia pada jati diri kita, menyampaikan kepada anggota sehingga tidak ada ketakutan-ketakutan di luar dari tantangan eksternal, karena Pak Dio tadi mengatakan bahwa kapal itu tenggelam bukan karena badai dari luar, dari dalam. Ini gimana Pak Dio? Ya, saya kira kan sekali lagi apa yang menjadi harapan mereka dengan mempercayakan kepada pengurus, dan pengurus itu membuat kebijakan, pastikan kebijakan itu untuk mereka, bukan untuk pribadi. Bagaimana menjaga keberlanjutan. Maka ketika kebijakan-kebijakan itu dibuat, ayolah kita bareng-bareng. Silakan kritik, masukan, saran dan sebagainya itu bisa mereka berikan pada kita semua. Tapi sekali lagi, ya mekanisme demokrasi yang seperti ini kan memang menjadi roh juga ya menjadi prinsip yang utama pada gerakan kita kan demokrasi, sehingga
apapun keputusannya bersama ya harus diterima gitu loh. Jangan memaksakan kehendak ketika mereka merasa bahwa ini pendapatku paling benar, tidak bisa. Jadi karena ini mekanisme yang harus dibangun. Jadi sekali lagi bahwa harapan itu tadi ke depan itu bisa dilihat dari rencana kerja, rencana strategisnya kan gitu kan. Dan ini tidak mati, tidak dinamis, bisa sewaktu-waktu dirubah ketika memang ya di luaran juga berubah gitu kan. Ketika ekosistemnya berubah pasti kita akan harus menyesuaikan kan begitu, supaya sekali lagi kita tetap bisa bertahan, bisa menuju cita-cita yang kita harapkan tadi bersama. Ya, tantangan yang kadang-kala masih menjadi perdebatan di antara anggota kita kan adanya suatu perubahan-perubahan. Sedangkan dari sisi pengurus sendiri saya yakin lah mereka membuat itu kan ada regulasi yang pasti dari pemerintah nih Pak Dio. Nah sebenarnya apa sih yang dibuat atau disikap oleh pengurus untuk memberikan pencerahan kepada anggota supaya asumsi-asumsi dari anggota itu bisa terjawab? Ya sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa tidak semua masukan saran itu kan selalu selaras dengan situasi yang ada. Kan kita juga akan membuat skala prioritas ya kan. Maka tidak semuanya lalu diterima harus dikerjakan, tapi skala prioritas, tapi langkah-langkah apa yang mereka harapkan juga ya kita harus terima. Legowo kita harus terima masukan mereka. Kalau emang kita salah ya harus kita koreksi, tapi kalau kita benar dengan tujuan yang memang sudah diarahkan oleh rencana strategis, rencana-rencana yang lain sudah kita buat, regulasi yang ada ya mau tidak mau ya harus kita terima keputusan bersama seperti ini. Nah sebenarnya kalau ini terjadi sinergi yang bagus begini sudah tidak ada lagi istilahnya gugat-menggugat dengan caranya sendiri. Ya harusnya. Makanya apa ya yang kita harus bangun pemahaman mereka tentang koperasi sendiri ya harus benar-benar ini lembaga kita, ini punya kita, dikelola sendiri, kita menjadi bagian dari situ ya. Jangan merusak apa yang kita miliki bersama kan gitu. Berarti di situ harus ada sinergi, satu antara pengurus, yang kedua manajemen, satu anggota sendiri. Bagaimana nih dengan Mekarsa ini? Ya jelas, itu jelas ya. 3 komponen ini harus bersama-sama. Toh manajemen juga anggota, pengurus juga anggota, ya kan? Maka semuanya kan anggota. Hanya dapat tugas yang berbeda kan gitu loh. Maka kita harus mewujudkan kebersamaan ini sebagai anggota, sebagai pemilik, ya, sebagai pengelola, bahkan saya selalu mengatakan sebagai pemasar. Ketika kita punya jalan yang baik untuk bersama-sama menuju cita-cita ekonomi tadi, kan ya jangan untuk kita sendiri gitu loh. Jadi apa yang menjadi harapan besar dengan koperasi dunia kan jangan ada yang tertinggal. Ya ajalah yang lain bersama-sama. Yuk bareng-bareng kita menuju cita-cita bersama itu. Jadi kalau di kredit union di lapangan sebenarnya tidak ada persaingan antara kredit union satu dengan yang lain. Kemudian dalam Ratnas kemarin saya mendengar yang Anda sampaikan tadi salah satunya ada semacam deklarasi untuk kembali ke jati diri. Apakah memang benar di luar sana memang sudah ada semacam yang boleh dikatakan sudah agak menyimpang agak jauh nih? Kalau ada, dari sisi apa sih bentuk penyimpangannya sehingga kok ada keluar deklarasi harus kembali ke jati diri atau kitohnya berarti koperasi kredit? Apa yang Pak Dio lihat? Yang saya sampaikan tadi bukan hanya asumsi, tapi itu fakta yang dimiliki hasil survei Peter Davis. Apa Pak Dio yang paling banyak bentuk penyimpangan, apa dari sisi karena ini tadi itu bahwa ketika dilihat gapnya bahwa pendidikan itu sudah bergeser dari hal-hal yang bersifat teknis terus, lupa bahwa kita punya manusia yang harus dikembangkan anggota, sehingga teknisnya apa ya, teknisnya bisnis semua yang diberikan, pelatihan-pelatihannya itu banyak yang mengarah ke bisnisnya, bukan ke lembaga ke anggotanya, sehingga akhirnya gapnya maka ketika ada koperasi-koperasi besar itu yang merasa besar akhirnya mereka merasa seolah-olah meninggalkan jati diri sebenarnya nggak salah juga toh punya bisnis seperti itu, karena kita kan punya harus seimbang. Tadi kan harus selaras antara pendidikan dan bisnisnya, itu harus selaras. Ingat, kita sekali lagi yang utama adalah manusianya, investasi manusianya, sumber daya manusianya harus terus. Nah kemudian sekali lagi uang kan tadi bisnis
sebagai bukan yang utama, tapi kita ingat bisnis sosial kan, maka keduanya ya harus selaras, jangan sampai jomplang. Bisnisnya melejit, oke, asetnya sekian miliar dan sebagainya besar-besar sekali, tapi lupa dengan anggotanya yang justru ketika teman-teman juga melihat, ditanya soal bagaimana anggotanya, ternyata anggotanya banyak yang justru tidak berhasil, tidak sesuai dengan yang kita selalu katakan kita adalah kendaraan menuju cita-cita mereka, tapi justru mereka akhirnya tertinggal dari kendaraan-kendaraan yang dipakai. Oke, dari sisi survei tadi saya juga tertarik dari Peter Davis ya, Peter Davis. Dia melihat dari sisi sosial ada semacam pergeseran. Adakah terobosan-terobosan mungkin dari koperasi yang Pak Dio Ambus sekarang ini yang akan dibuat untuk jangka pendeknya mungkin ya, ini tentu saja kalau kita sudah melenceng kan harus ada solusinya nih. Seperti apa, Pak? Jadi maka seperti yang disampaikan tadi, deklarasi Lampung akan menyatakan bahwa reideologisasi. Kembali ke ideologi yang sesungguhnya, jati diri yang sesungguhnya ini mulai. Maka bagaimana sekarang teman-teman harus mulai benar-benar memberikan pendidikan ke anggotanya, pendampingan ke anggotanya sehingga cita-cita mereka bergabung dengan CU itu akhirnya benar-benar dirasakan. Itu. Ya. Masalahnya banyak anggota sekarang yang punya pendapat asumsi begini, Pak Dio. Yang penting saya di koperasi itu bagaimana saya memperoleh keuntungan untuk diri saya. Ini loh. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan ini kayaknya ini itu justru yang justru yang harus kita mulai ingatkan mereka bahwa uang yang mereka miliki di CU itu adalah berfungsi sosial. Jadi sebetulnya jangan utamakan bahwa saya pokoknya dapat SHU, dapat bunga yang besar di situ. Tidak, tapi bahwa kita harus mengingatkan mereka bahwa uang saya, karena saya sudah cukup, uang saya taruh sini biar dipakai orang lain, biar bisa membantu mereka untuk mencapai cita-citanya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa nilai sosial dari uang yang mereka miliki itu tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan dari kesulitan yang dihadapi oleh anggota lain, gitu loh. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan ini? Nah inilah, maka mungkin kalau dinamika di tempat kita sendiri bisa jadi bagaimana sekarang pinjaman itu bisa bunganya sudah lebih rendah, kan gitu kan? Kemudian kita juga memberikan bunga pada tabungan mereka juga tidak setinggi yang dulu. Itu kan adalah penyesuaian bagaimana kita bisa menyelaraskan misi sosial kita sendiri dari lembaga bisnis sosial. Nah, memang inilah yang kadang menjadi kendala ketika belum ada semacam pencerahan pendidikan yang ada. Dulu bunganya sekian, sekarang sekian. Karena orientasinya pada uang tadi. Nah, ini terobosan-terobosan ini mungkin memang harus ini, Pak Dio ya itu tadi bahwa sekali lagi bahwa harapannya mereka menempatkan simpanan di sini adalah memiliki misi sosial. Saya bisa membantu orang lain melalui uang yang saya titipkan di sini. Bukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Ya, maka dinamika bahwa kita menempatkan SHO itu yang utama itu sudah harus pelan-pelan juga bergeser. Pemahaman ini yang kadang sulit untuk disampaikan karena memang orientasinya masih seperti itu yang penting. Bahkan kalau kita melihat dari koperasi-koperasi ada yang di luar negeri itu memang sudah tidak berpikir soal keuntungan, tapi bahwa sekali saya menempatkan ini bisa membantu. Jadi misi sosialnya itu yang harusnya dibesarkan. Jadi kenapa kita juga akhirnya berproses dengan tidak ingin tumbuh asetnya tinggi karena tadi justru kita akan punya beban biaya modal yang dimiliki oleh orang-orang yang mungkin punya misi lain. Sebenarnya kalau seperti ini kan tidak perlu ada ketegangan, Pak Dio, antara anggota dengan lembaga yang dimiliki sendiri dalam sisi, apalagi sampai ke ranah hukum segala macam, itu kan sebenarnya aib yang kita buka untuk perusahaan kita sendiri. Mungkin harapan Pak Dio nih dengan hal-hal yang sudah terjadi di koperasi kita lah yang paling dekat lah, itu seperti apa, Pak Dio, supaya nggak terjadi ketegangan seperti ini dan anggota bisa punya pemahaman tentang ini loh jadi koperasi yang kita ambil bersama-sama. Jadi memang secara prinsip bahwa kita memegang teguh prinsip koperasi yang kita ikuti, supaya kita menjadi koperasi yang sejati. Sekali lagi, koperasi adalah
kumpulan orang yang punya cita-cita yang sama, punya aspirasi ekonomi, aspirasi budaya, aspirasi sosial. Dan ini harus diwujudkan bersama. Maka jangan sampai nanti koperasi ini justru menjadi tempat untuk menjadi tempat pertikaian. Kan sudah bergeser. Ya. Maka kita harus ingat kembali bahwa koperasi, terutama CU, itu adalah kumpulan orang yang saling percaya. Dan fokus adalah pada manusianya. Sekali lagi, uang adalah hanya sarana. Maka jangan ya berharap terlalu banyak untuk mendapatkan hasil dari sini, tapi justru bagaimana kita punya misi sosial bersama sehingga kita saling membantu. Sekali lagi, aspirasi, human aspiration, aspirasi manusia, bahwa manusia punya martabat yang sama, itu harus setara. Kemudian mereka juga merasa nyaman di tempat kita sendiri. Ya, kemudian bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan baik untuk mewujudkan cita-cita besar dari apa yang mereka harapkan, dan kepedulian kepada lingkungan itu adalah aspirasi manusia yang harus terwujud dari gerakan bersama kredit union. Sekali lagi, tidak semata-mata hanya soal uang. Maka ini penting bagi kita semua untuk berharap bersama gerakan secara nasional untuk reideologi tadi. Ya, kembali ke jati diri bahwa kita memang punya bisnis sosial yang bisa kita kembangkan bersama dan mewujudkan cita-cita yang ke depan bisa mewujudkan cita-cita keuangan mereka melalui ya tahapan-tahapan yang memang harus kita lalui. Maka jagalah lembaga kita supaya bisa kita wujudkan cita-cita kita dengan menjaga keberlanjutan gerakan kita ini bersama. Lembaga kita ini bisa bertahan walaupun ekosistem di luar yang begitu luar biasa. Saya kira itu. Baik Pak Dius, sebelum kita tutup, nah ini mungkin pertanyaan yang menimbulkan kegelisahan juga. Tantangan dari luar biasa Pak Dius, dengan kebijakan pemerintah, katakanlah dengan munculnya koperasi yang memang dibiayai oleh negara ini. Mau tidak mau, secara jujur sebagai anggota saya juga ada semacam kegelisahan, keresahan. Nah, ini seperti apa kemudian kita menyikapinya, seperti apa Pak Dius? Ya, jadi dari hasil beberapa pertemuan kita bersama dengan katakanlah orang-orang koperasi lah ya. Kemarin kita bersama dengan Sri Edi Suarsono juga melihat ekosistem yang ada di tempat kita ini. Harapan mereka ya kita nimbrung. Nimbrungnya adalah bagaimana kebaikan yang kita miliki bisa mereka juga terapkan. Ya, sehingga harapannya koperasi ini nanti di luar yang baru-baru ini bisa berjalan dengan baik, sehingga akhirnya ya menjaga citra koperasi yang memang sudah kita bangun pelan-pelan. Karena sudah rusak, kita bangun pelan-pelan. Nanti kalau mereka rusak lagi, kan akan merusak citra kita. Bagaimana kita sekarang bersama-sama mereka. Ya, kalau kita diminta bantuannya dalam bentuk ya mungkin pendidikan, pelatihan, hal-hal yang baik. Tapi kalau bantuan-bantuan yang financial itu saya kira tidak mungkin, karena aturan sendiri sudah menentukan. Ya, aturan sendiri sudah menentukan bahwa koperasi kita adalah closed loop. Berarti hanya memberikan bantuan pada anggota, tidak pada pihak luar. Tapi kalau pihak luar berarti sudah menyalahi aturan yang sebetulnya pemerintah sendiri dengan membangun koperasi itu juga menyalahi jati diri. Ya, jadi mau tidak mau ya kita juga harus membantu mereka sebisa mungkin kalau kita diminta. Ya, kalau diminta. Ya, kalau tidak ya sudahlah, kita bagaimana kita bisa menjaga keberlanjutan koperasi kita sendiri. Saya kira itu. Oke, pendek kata sebenarnya dari kita tidak perlu khawatir dengan tantangan dari luar, karena kita sudah memilih sebagai kredit diri, percaya ya, maka kita percayakan, dibesarkan bersama-sama, kan koperasi kita. Pendek kata seperti itu ya Pak. Saya ingat ketika beberapa waktu lalu saya ketemu Pak Siman bersama Suroto dan bersama Ketua Inkopdit, menemui Pak Siman yang dalam kondisi sakit. Kita bertanya, Pak, pemerintah membentuk koperasi merah putih yang dibentuk oleh pemerintah sendiri melalui keputusan presiden. Ya. Lalu apa jawabannya Pak Siman adalah nggak usah takut, kita sudah kuat dengan roh yang kita miliki. Jadi semangat kita yang sudah terbangun 55 tahun itu yang akan menguatkan kita, dan jangan khawatir, kita bisa bertahan.
yang lalu dengan KOD kita juga bisa bertahan. Kenapa ini tidak bisa? Pasti bisa. Maka pertahankan semangat kebersamaan kita dan yakinlah bahwa lembaga kita sudah memiliki prinsip yang benar yang harus kita pertahankan untuk dijunjung mewujudkan cita-cita. Baik, terima kasih Pak Dio. Teman-teman semua, ini adalah bukan yang terakhir kita akan selalu bersama dengan Pak Dio. Hal-hal baru banyak sekali akan kita peroleh ke depannya. Saya yakin kita akan bersama-sama untuk selalu berdiskusi bersama. Hal-hal yang mungkin menjadi keresahan bisa kita angkat bersama untuk kita selesaikan. Yang jelas, Koperasi Kredit Mekarsai akan selalu setia pada jati dirinya, setia pada tujuan sosial termasuk finansialnya. Jadi kalau ada hal-hal yang memang kurang pas, sampaikan melalui rapat anggota Pak Dio ya. Itulah forumnya. Kemudian ada tantangan dari luar, kita tidak usah takut juga karena kita punya kredit percaya. Percayakan kepada koperasi kita. Tantangan dari luar, ngapain? Kita percaya dengan diri kita sendiri. Dari sekian puluh ribu anggota ada, saya yakin kita akan berlanjut. Itu saja perjumpaan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Dio. Ini yang terima kasih ya, bisa berbagi bersama ya. Baik teman-teman, demikian perjumpaan kita bersama Pak Dio. Kita bicara tentang jati diri dan tantangan ke depan. Mudah-mudahan koperasi kita akan tetap langgeng, akan tetap berjalan terus, dan kita akan mencapai kesejahteraan baik sosial maupun finansial. Akhirnya terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam sehat untuk kita semua. Mekarsai menjadi sahabat dan melayani.